Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Ramadhani dan Saya Dava. Dan adik saya Dava. Di sini kami akan membuat video konseling tentang KB IUD. Selamat menonton. Selamat pagi Bu. Perkenalkan, saya Bidan Karin tulis pada pagi hari ini. Bisa sebutkan nama dan tanggal lahir? Nama saya Intan. Baik, dengan Ibu Intan. Alamat Pansri 1, Masih 1 Purwodadi, Tembara, Temanggung. Dari Tembara, Temanggung. Tanggal lahirnya 25 Maret 5 Maret tahun 2000. 2000. Baik. Dengan Ibu Intan ya Bu ya. Iya. Nah, sebelumnya apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi begini, saya ingin konseling tentang KB IUD. Baik, tentang KB IUD ya Bu ya. Sebelumnya apakah Ibu sudah tahu tentang KB IUD? Saya cuma pernah dengar kalau KB IUD itu bisa dipakai dalam waktu yang lama. Baik, benar ya Bu ya, KB IUD itu bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Nah, karena Ibu mungkin belum tahu lebih jelasnya, ini akan saya jelaskan ya Bu ya. Yang pertama, IUD itu merupakan sebuah alat kecil yang dipasang ke dalam rahim yang terbuat dari plastik dan bawahnya juga terbuat dari plastik ya Bu ya. Iya. Nah, alat tersebut dimasukkan yang bertujuan untuk mencegah kehamilan. Nah, ini contoh alatnya Ibu. Seperti ini, Ibu bisa lihat. KB IUD itu bermacam-macam jenis dan bentuk ya Bu ya, tergantung sama namanya juga. Nah, setelah itu untuk efektivitas dan angka kegagalannya ini sangat efektif ya Bu ya, dan bisa digunakan dalam jangka waktu panjang tadi. Setelah itu angka kegagalannya cuma 1-2%. Untuk angka keberhasilannya itu 97-98% ya Bu ya. Iya. Untuk kelebihannya sendiri itu cukup murah ya Bu ya, karena ini efisien karena digunakan atau dipasang cuma sekali ya Bu ya. Dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang, 5-10 tahun. Lalu kontrasepsi ini merupakan kontrasepsi non hormonal jangka panjang yang minim efek samping. Dan juga ketika Ibu ingin hamil lagi, ini bisa cepat mengembalikan kesuburan ya Bu ya ketika dilepas. Lalu tidak mempengaruhi produksi ASI dan kualitas ASI ketika Ibu sedang menyusui. Untuk kekurangannya yaitu tidak mencegah penyakit menular seksual, contohnya HIV atau AIDS ya Bu ya. Lalu tidak bisa digunakan oleh perempuan yang memiliki penyakit menular seksual. Bila Ibu haid, mungkin haidnya bisa lebih banyak ya Bu ya, dan juga bisa menyebabkan anemia. Iya. Untuk cara penggunaannya, pemasangan bisa dilakukan setelah plasenta lahir atau ketika Ibu setelah melahirkan, dan juga bisa setelah masa nifas setelah 6 minggu pasca persalinan ya Bu ya. Dan juga bisa hari ke-5 sampai ke-7 haid. Untuk cara pemasangan sendiri Bu, alat ini tadi nanti akan dimasukkan ke dalam rahim melalui jalan lahir Ibu. Rahim itu ini ya Bu ya, jadi kita perempuan itu memiliki rahim. Nanti alat tersebut akan dimasukkan ke dalam sini. Nah, untuk cara kerjanya itu bisa menghambat sperma untuk masuk ke tuba falopi. Tuba falopi itu yang ini Bu, ini namanya tuba falopi. Nah, tuba falopi ini tempat bertemunya sel telur dan sel sperma. Nanti sel spermanya tidak akan bisa ke sini karena Ibu memakai KB tersebut. Lalu bisa juga mempengaruhi kematangan sel telur. Sel telur itu akan matang di sini. Sebelum bertemu sel sperma, sel telur itu akan matang biasanya. Tapi karena Ibu menggunakan KB tersebut, sel telurnya tidak akan matang walaupun sudah bertemu sel sperma. Nah, lalu mencegah sperma dan sel telur bertemu ya Bu ya. Lalu mencegah menempelnya hasil dari konsepsi sel telur dan sel sperma ya Bu ya. Nah, untuk efek sampingnya sendiri itu perubahan siklus haid, terutama pada 3 bulan pertama. Lalu haidnya akan lebih banyak dan lebih lama ya Bu ya. Atau bisa juga haidnya itu cuma ngeflek, atau juga bisa sakit ketika haid. Tapi Ibu tenang saja, itu tidak akan berlaku untuk semua wanita yang menggunakan ya Bu ya. Nah, untuk syarat penggunaan itu syarat sehat, setelah itu wanita dengan usia subur atau usia 15-45 tahun, dan juga menginginkan metode kontrasepsi jangka panjang.
tidak menghendaki metode yang hormonal, lalu tidak menderita penyakit seksual ibu ya. Apakah ibu sebelumnya ibu sekarang sedang haid atau tidak ibu? Tidak. Baik, tidak ya. Berarti ibu ingin memasang KB ini. Iya. Nah, karena ibu ingin memasang KB ini, kita atur jadwal dulu ya bu ya. Nanti ketika ibu haid hari ke-5 sampai hari ke-7 ibu bisa datang kembali ke sini untuk pemasangannya ya bu ya. Iya. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada. Baik ibu, karena ibu tidak ada pertanyaan, ibu bisa mengulangi beberapa kelebihannya. Murah, efisien karena pemasangannya hanya 1 kali. KB jangka panjang non hormonal. Baik, benar ya bu ya, itu merupakan beberapa kelebihan dari kontrasepsi IUD. Karena ibu tidak ada pertanyaan dan ibu belum haid ya bu ya. Iya. Berarti kita akan bikin jadwal ketika nanti ibu haid hari ke-5 sampai hari ke-7 ibu bisa datang kembali, kita akan melakukan pemasangan IUD ibu ya. Ibu sudah boleh kembali beraktivitas. Terima kasih ibu. Sama-sama.